Dan Nabi Sulaiman sebagaimana kita ketahui, beliaulah yang telah membangun Masjid Al-Aqsa. Di antara 3 masjid spesial yang ada di dunia Islam adalah Masjidil Haram, kemudian Masjid Al-Aqsa, kemudian baru Masjid Nabawi. Secara urutan pembangunan, yang pertama dibangun adalah Masjidil Haram, dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Sulaiman membangun Masjidil Aqsa. Ya. Baru kemudian Nabi Muhammad SAW membangun Masjid Nabawi. Yang ketiga, masjid ini adalah masjid spesial, tidak boleh disamakan dengan masjid-masjid yang lainnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan ya, pada suatu tempat kecuali pada 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. Selain 3 masjid ini tidak boleh seorang sengaja bersafar. Misalnya seorang sengaja bersafar untuk mencari keberkahan di Masjid Ampel atau Masjid Demak, enggak boleh. Di Masjid Istiqlal enggak boleh. Karena semua masjid selain 3 masjid semuanya sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Masjid Istiqlal sama dengan Masjid Darussalam, enggak ada bedanya. Masjid Darussalam dengan Masjid Ampel enggak ada bedanya, semua sama. Yang spesial cuma 3 masjid, ya. Disitulah pahala salat dilipat gandakan. Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Masjidil Aqsa 500 kali lipat, Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Dan di antara keutamaan salat di Masjid Nabawi adalah diampuni dosa-dosa, dan ini salah satu dari doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Sulaiman bin Dawud lamma bana Baitul Maqdis sa'ala Allah azza wa jalla khilalan thalathah. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam bin Dawud selesai dari membangun Baitul Maqdis, maka beliau pun berdoa kepada Allah dan meminta 3 permohonan. Ya. Sa'ala Allah azza wa jalla hukman yusadifa hukmahu fa utiyahu. Pertama dia minta kepada Allah agar diberi hukum yang sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan. Hukum Nabi Sulaiman sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'ala Allah azza wa jalla mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fa utiyahu. Permintaan kedua, beliau meminta kepada Allah agar diberi kerajaan yang tidak seorang pun memiliki kerajaan seperti dia. Nanti akan kita jelaskan. Itu kerajaan spesial yang di mana hewan-hewan, angin dan jin tunduk kepadanya. Yang tidak ada seorang sebelum Nabi Sulaiman dan setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kerajaan seperti ini. Ya, bukan dari sisi luas kerajaannya, tapi di situ angin tunduk kepada Nabi Sulaiman, hewan-hewan tunduk kepada Nabi Sulaiman, dan juga jin-jin, baik jin buruk maupun syaitan, semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman. Dan wa utiyahu, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang ketiga, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazu illa li salati fihi an yukhrijahu min khati'ati ka yaumin waladatu ummuhu. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman minta agar kalau ada orang datang ke Masjid Aqsa dan dia tidak punya niat ke situ kecuali untuk salat. Ya, bukan untuk ya macam-macam ya, bukan untuk selfie-selfie enggak ya. Datang ke situ niatnya benar-benar untuk apa? Salat ya. Makanya di sini ada persyaratan. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan yang pergi ke sana, benar-benar niatnya untuk apa? Salat. Karena alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa li salat. Tidak seorang pun datang ke masjid ini dan dia tidak tergerak untuk ke sana kecuali untuk apa? Salat. Pahalanya semoga Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan dari perut ibunya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa nahnu narju an yakuna Allah azza wa jalla qad ta'atahu iyyahu." Dan kata Nabi, kami berharap permintaan Nabi Sulaiman yang ketiga ini juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.